Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin curhat market lagi ya, curhat market Bitcoin ya. Dimana ini Bitcoin itu gila ya, dari hari Kamis kalau nggak salah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu benar-benar geraknya tuh what the hell man. Kalau misalkan kita lihat nih ya, itu Kamis dari tanggal 29 ya. Kita lihat dari tanggal 29, ini 28 ya. Nih, begini aja guys. Lihat naiknya. Naik di tanggal 30 itu paling tinggi ya. Bentar. Paling tinggi itu cuma di sekitaran 20 ribuan, ya 20,1, terus turun lagi. Nah, terus naik turun, turun lagi, naik lagi. Nah, dan sekarang kayak ibaratnya apa tanggal 3 ini udah hijau ya, tapi kita masih belum tahu nih tanggal 3 ini, tanggal 3 Oktober bakal bullish ataupun bearish. Cuman kalau kita tarik nih garis nih guys ya. Nih. Ini dia masih ada di sekitaran zona-zona ini guys. Masih ada di sekitaran zona-zona antara support dan resisten. Nah, kalau kita tarik nih, ya kan? Jadi ibaratnya tergantung Wells nih, tergantung paus mau pilih yang mana, antara ke atas ataupun ke bawah. Pokoknya dia di tengah-tengah aja ya. Masih di tengah-tengah nih. Cuman kalau bisa dibilang ini untuk ke atasnya masih lumayan jauh, tapi untuk ke bawahnya itu udah lumayan deket banget ya. Nah, kalau misalkan kita cek dari price range-nya ke sini, nah kemungkinan kalau itu mau ke bawah turun 4% lagi, buat lanjut ke bawah ya, untuk turun 4% lagi. Nah, kalau misalkan kita tarik ke atas, kita tarik nih ke atas dengan garis baru, sampai dia breakout nih, sampai dia breakout di sini aja ya lah ya. Nah, butuh hampir 10% ya untuk dia naik. Nah, ini dia breakout di 20,1K. Nah, untuk breakout. Nah, kalau misalkan dia untuk naik lagi, untuk breakout di daerah 22,7 sekian, dia butuh yang namanya hampir 20% untuk dia benar-benar buat melanjutkan kenaikan ya untuk Bitcoin. Nah, kalau misalkan dari bearish, dia benar-benar wah 4% doang guys butuhnya. Nah, kalau misalkan kita tarik garis sampai di support bulan Juni kemarin, nah dia cuma butuh hampir 8% doang untuk lanjut ke bawah lagi untuk bikin support baru, ataupun bisa dibilang lebih dari 17,7 sekian ya pas di bulan Juni, ataupun bisa kita lihat nantinya supportnya bisa kisaran 14, 15 dan 16K ya. Hanya butuh 8%. Nah, untuk naik dia itu benar-benar lama banget ya. Butuh 20%-an. Nah, untuk turun dia butuh 8% aja untuk benar-benar dia menunjukkan penurunan. Gokil habis ya. Nah, terus nih ya guys ya, kalau misalkan kita hapus lagi, kita lihat dead range-nya, ini benar-benar kita di mana Bitcoin sideways parah ya, hanya sekitar range antara 17 sampai paling mentok 25, terus turun lagi ke 18 dan naik lagi ke 20, udah gitu-gitu aja. Nah, kalau kita tarik garis dari 18 Juni di support bulan Juni kemarin ya, sampai tanggal 3 Oktober kita udah sideways dalam 107 candle, ataupun bisa dibilang ini candle daily ya. Nah, candle daily guys, sideways parah guys, kacau. Apalagi nih ya, kalau kita cek di 1 jam yang di time frame 1 jam, lihat nih, bener-bener kacau abis. Nah, begini aja grafiknya, gini-gini aja terus naik gitu. Nah, ini juga sama 1 jamnya. Nah, makanya itu bisa dibilang benar-benar gimana ya, Bitcoin sideways parah sih. Nah, kalau misalkan kita cek weekly-nya dari Juni kemarin, dead range, nah itu butuh 16 bar ataupun 16 candle doang ya dalam 112 hari. Berarti kalau misalkan candle daily 107, nah ini candle weekly-nya ini bulanannya 112 hari guys, untuk menjadi 16 candle. Gokil.
Nah makanya itu bisa dibilang ini benar-benar kita nggak tahu nih, ini penentuan aja nih ya, yang tadi Cryptondo bilang ini apa ya, Oktober ini bisa antara menjadi bullish dan bearish kita, tapi kalau untuk menjadi bearish kita butuh 8 persenan, untuk dia bisa lanjut ke bawah di bulan Juni kemarin, yaitu 17,7 sekian. Nah kalau untuk naik kita butuh yang namanya hampir 20% untuk bisa melihat bullish. Nah kalau misalkan kita cek lagi sampai di 25k ya, di resisten di bulan Agustus, kita lihat kalau kita ambil dari sini dia butuh yang namanya hampir 33% kenaikan ya Bitcoin. Nah sini Krypton juga ngeliat nih di Twitter sini, soalnya ada yang bukan jual ya, ada yang buang nih, ada yang buang Bitcoin. Nah turun lebih dari 60.000 BTC dalam 3 hari terakhir. Nah ini antara jual, antara dia pindahin ke cold wallet ataupun exchange lain. Nah ini kita masih belum tahu nih, ini dapat dari di CryptoQuant ataupun ada ini Merton ya. Nah Cryptondo follow dulu guys. Nah JA Martin ya, ini Cryptondo nggak ngerti nih, ini maksudnya antara menjual atau dia pindah ke exchange kayak misalkan kayak ke Trezor, terus Ledger, ke cold wallet gitu guys, bukan yang namanya hot wallet ya. Kalau hot wallet itu kan DEX, decentralized exchange, kayak apa, PancakeSwap, kayak misalkan Trust Wallet, terus MetaMask dan lain-lainnya ya. Kalau cold wallet itu cuma dua, antara Trezor dan Ledger. Nah ini tuh lebih dari 60.000 ya BTC dibuang dalam 3 hari. Dibuangnya ini dalam artian dia pindah atau dijual di exchange-nya. Soalnya ini nggak ada, soalnya ini akan, kalau exchange kan itu cek centralized exchange, makanya nggak ada pergerakan ya dalam 3 hari kemarin ya. Nyatanya masih begini aja. Jadi ibaratnya ada transaksi, tapi bisa dibilang transaksinya ya hanya untuk naik 0,5% ya kan, terus 1% naik kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang signifikan banget guys. Tapi kita masih belum tahu nih minggu ini akan menjadi minggu yang berat atau minggu yang ceria. Tapi kalau misalkan minggu ini menjadi ceria, tapi kita balik lagi ke minggu berikutnya guys, masuk di tanggal 10 ya, 10 sampai 16. Soalnya nih di tanggal-tanggal segini nih yang ngeri nih guys. Nah takutnya tanggal 14-15 itu jatuh ke 14k, walaupun minggu ini ada kenaikan sampai ke 20k ataupun sekian berapa, tetap aja guys di minggu keduanya itu yang lebih ngerinya, kita bisa lanjut ke bawah atau lanjut ke atas lagi. Jadi itu aja sih yang bisa Crypto sampaikan dari pembahasan ini. Thank you untuk semuanya, bye bye, love you and endo.